Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevia Aufarmadiani dari kelas 10 IPA 3. Pada kesempatan ini saya akan membawakan pencerahan tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Kata zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut agama Islam. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa yang besar, dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Kategori zina terbagi menjadi dua. Yang pertama, zina muhsan, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukum bagi pezina. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana. Oleh sebab itu, orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Ada dua. Yang pertama, dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhsan, dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Yang kedua, dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukum rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkannya ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukannya hukum rajam adalah tempat yang banyak dilihat atau dilalui manusia atau di tempat keramaian. Selain hukuman bagi pezina, ada juga hukuman bagi orang yang menuduh zina. Ada 4. Yang pertama, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Yang kedua, syaratnya harus ada 4 orang laki-laki yang adil, karena kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Yang ketiga, kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat. Syaratnya yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. Yang keempat, andaikan seseorang dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman penuduhan zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Ayat-ayat Al-Quran tentang larangan mendekati zina sesuai dengan Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kandungan ayat secara umum Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan
kehormatan manusia karena bahayanya perbuatan zina sebagai langkah penegasan Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Jami Al-Khabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif ada di dunia, menimpa saat di dunia, dan 3 dampak negatif lainnya menimpa pada saat di akhirat kelak. Yang pertama, dampak di dunia, menghilangkan wibawa, mengakibatkan kefakiran. Yang ketiga, mengurangi umur. Kemudian dampak yang akan diakibatkan di akhirat kelak, yaitu mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, hisab yang jelek atau banyak dosa, dan yang ketiga siksaan di neraka. Selanjutnya Quran surat Nur, surat ke-24 ayat 2, yang artinya dalam surat tersebut adalah pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya untuk mencegah kamu menjalankan agama atau hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kandungan ayat tersebut adalah yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Yang kedua, orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kemudian ada kewajiban menutup aurat dengan berbusana sesuai dengan syariat Islam, merupakan salah satu akhlak yang sangat penting dalam Islam. Penerapan perilaku tersebut dalam pergaulan sehari-hari diantaranya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat. Apa batasan pergaulan itu? Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan berupa larangan berdua-duaan antara perempuan dengan laki-laki. Yang kedua, menjaga aurat. Aurat merupakan bagian dari tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar sampai dengan lutut. Yang ketiga, menjaga pandangan. Kalau hanya sekilas saja atau spontanitas atau tidak sengaja, pandangan mata itu tidak menjadi masalah. Pandangan pertama yang tidak sengaja diperbolehkan, tetapi jika berkelanjutan maka hukumnya haram. Yang keempat, menjaga kehormatan. Terkadang organ vital manusia juga disebut sebagai dengan kemaluan. Hal ini juga relevan karena palang pintu rasa malu terakhir adalah pada bagian tubuh tersebut. Yang kelima, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Bagi para pemuda dan remaja yang belum menikah disarankan untuk memperbanyak aktivitas atau kegiatan yang positif ini. Hal ini dapat membuat mengalihkan perhatian dan pikiran mesum. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan dalam penceramahan kali ini. Semoga dapat dipahami, diresapi, dan dilakukan untuk merubah perilaku kita agar menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.